Halo Sobat Fisika, mari kita sekarang belajar mengenai medan magnet. Ada dua topik yang akan kita bahas, yaitu mengenai induksi magnet dan gaya magnet. Untuk kali ini, khusus kita akan membahas induksi magnet. Sekarang, mari kita pelajari teori medan magnet secara lebih mendalam. Pertama, mari kita lihat perbedaan antara medan magnet dan medan listrik. Silakan menyimak catatan berikut ini. Dari jenis sumbernya, medan magnet terbagi atas dua, yaitu material magnet dan magnet yang dihasilkan atau diinduksi oleh muatan yang bergerak. Banyaknya garis induksi magnet disebut flux magnet yang dilambangkan dengan V. Flux magnet adalah perkalian induksi magnet B dengan luas A secara dot product. Besaran utama kemagnetan ada dua, yaitu pertama, flux magnet yang memiliki satuan dalam SI Weber, dan dua, induksi magnet yang memiliki satuan dalam SI Weber per meter persegi atau disebut juga dengan Tesla. Induksi magnet dalam sistem JGS memiliki satuan Maxwell per centimeter persegi atau Gauss. Anda dipersilakan untuk melihat contoh 4.1 untuk mempelajari perhitungan flux magnet yang sederhana. Silakan Anda melihat nilai-nilai kemagnetan pada contoh-contoh berikut ini untuk mendapatkan ilustrasi seberapa besar 1 Tesla itu. Orang zaman dahulu sudah mengenal istilah magnet. Magnet diketahui sebagai sifat material yang menarik potongan logam kecil. Ternyata, kemagnetan tidak hanya ditimbulkan oleh material magnet, tetapi juga oleh arus listrik. Kemagnetan yang disebabkan oleh arus listrik disebut induksi magnet. Artinya, aliran listrik menghasilkan medan magnet. Biot-Savart telah menurunkan sebuah hukum untuk menentukan medan magnet yang dihasilkan oleh kawat berarus ini. Perhatikan persamaan di sebelah kiri dan kaitkan masing-masing besaran dengan gambar di sebelah kanan. P adalah titik di mana medan magnet akan dihitung. Anda dapat mempelajari lebih lanjut hukum Biot-Savart yang disampaikan oleh Jennifer Cash pada tautan berikut ini.
Kesimpulannya, arus listrik menimbulkan medan magnet di sekitar kawat pembawanya. Pertanyaan berikutnya adalah, jika kemagnetan oleh arus listrik dipengaruhi oleh besar arus, jarak, dan geometri, bagaimana bentuk-bentuk matematis atau rumus medan magnet induksi oleh geometri kawat tersebut? Berikut ini adalah penurunan rumus induksi magnet yang disebabkan oleh kawat berarus yang memiliki panjang tak berhingga. Selanjutnya, Anda dapat mempelajari penurunan rumus induksi magnet oleh kawat berarus melingkar di titik sepanjang sumbu lingkaran tersebut. Lingkaran berada di bidang XY, sedangkan sumbu lingkaran sejajar sumbu Z. Setelah memahami penurunan ini, Anda diharapkan dapat merenungkan bagaimana medan magnet di sepanjang sumbu Z itu jika kawat berarus tidak berbentuk lingkaran penuh. Nah, penurunan rumus induksi magnet oleh arus listrik pada kawat melengkung di titik pusat lengkungan ditunjukkan oleh slide berikut ini. Sebagai ilustrasi terakhir penurunan induksi magnet oleh arus listrik, slide berikut ini menunjukkan rumus induksi magnet di titik P oleh sebuah kawat berarus yang panjangnya berhingga. Penurunannya mirip dengan induksi magnet oleh kawat berarus panjang tak berhingga, hanya saja pada kasus kawat tak hingga itu, sudut alfa A adalah 180 derajat, sementara alfa B adalah 0 derajat. Implementasi rumus untuk kawat berhingga diberikan pada contoh di sebelah kiri. Sebagai tambahan, perhitungan induksi magnet oleh kawat berarus dapat dihitung menggunakan hukum Ampere. Di sebelah kiri, Anda bisa melihat pernyataan matematis dari hukum tersebut. Bunyinya adalah integral perkalian titik medan magnet B dan ds pada sebuah loop tertutup sama dengan mu0 dikalikan dengan arus neto yang dilingkupi oleh loop tersebut. Salah satu implementasi penting dari hukum Ampere adalah penentuan medan magnet oleh solenoida yang dialiri arus listrik. Slide berikut ini menunjukkan penurunan rumus
penentuan induksi magnet oleh solenoida ideal. Solenoida ideal adalah solenoida yang kawat-kawatnya berjejer dengan rapat. Contoh lain dari penerapan hukum Ampere adalah penentuan medan magnet yang dihasilkan oleh toroida. Toroida adalah solenoida yang ujung-ujungnya dihubungkan. Sahabat fisika sekalian, itulah tadi uraian mengenai medan magnet. Pada kesempatan yang akan datang, kita akan membahas contoh-contoh tentang perhitungan medan magnet maupun topik-topik yang lanjut. Sekian dari saya, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.